bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pepdianingsih. Saya salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi dan kebetulan saya berpendidikan di Prodi D3 Farmasi. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu penyakit hipertensi? Nah, untuk penyakit hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara konstan melebihi batas normal, umumnya 140/90 atau lebih tinggi, dan sering disebut sebagai tekanan darah tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena tidak memiliki gejala yang jelas, namun dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, seperti penyakit jantung, ginjal, dan otak, serta meningkatkan risiko penyakit seperti stroke dan serangan jantung. Nah, 140/80 termasuk gejala tinggi yang tidak normal. Terus, berapa sih gejala darah tinggi yang normal? Nah, tekanan darah tinggi yang normal berkisaran pada kondisi normal. Tekanan darah yang dewasa adalah 120/80. Artinya, tekanan sistoliknya adalah 120 dan tekanan distoliknya 80. Kemudian, tekanan darah tinggi yang terjadi terus-menerus dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini lama-kelamaan membuat jantung membesar, merusak pembuluh darah, dan membuat ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu, hipertensi perlu segera ditangani. Setelah tekanan darah kembali normal pun, perlu terus dilakukan pemantauan dan bahkan penggunaan obat rutin agar tekanan darah selalu terkontrol. Biasanya gejala apa sih yang terjadi kalau misalnya kita mengalami tekanan darah tinggi? Nah, gejalanya itu yang pertama ada sakit kepala, mual dan muntah, sakit kudu, sesak napas, kelelahan, rasa lelah, dan gelisah. Penyebab tekanan darah tinggi itu sendiri adalah stres, keturunan. Nah, untuk keturunan bisa jadi jarang sih. Kemudian merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik olahraga, ataupun konsumsi minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih akibat tekanan darah tinggi? Yang pertama, serangan jantung. Yang kedua, gagal ginjal. Yang ketiga, kebutaan. Nah, yang keempat ini sudah sering terjadi, stroke. Bagaimana sih pencegahan tekanan darah tinggi? Nah, untuk pencegahan tekanan darah tinggi bisa didapatkan dari perubahan gaya hidup, dan obat-obatan bisa menurunkan tekanan darah tinggi sampai pada batas normal. Yang pertama, olahraga dan mempertahankan berat badan normal. Yang kedua, istirahat dan tidur yang cukup untuk mendapatkan tenaga baru dalam beraktivitas. Yang ketiga, makanan sehat rendah lemak kaya akan sumber vitamin dan mineral alami. Yang keempat, mengawasi stres, tekanan emosi. Yang kelima, mengawal berat badan menjadi ideal. Yang keenam, rutin memeriksa tekanan darah Anda. Kemudian, apa sih yang harus kita lakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter. Yang kedua, turunkan kelebihan berat badan. Yang ketiga, makan makanan rendah garam maksimal 1 sendok teh atau 1 sendok makan per hari. Yang keempat, hentikan konsumsi kopi, rokok, dan minuman keras. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, hindari makan olahan daging, sapi, kerbau, kambing, tinggi lemak. Yang ketujuh, pola makan seimbang. Dan yang ke-8, olahraga yang cukup. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyuluhan penyakit hipertensi ini. Semoga bisa mengedukasikan dan bermanfaat bagi kita semua dan ibu bapak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.